UMKM Indonesia menjadi sorotan baik masyarakat Jepang maupun masyarakat dunia terpukau dengan indahnya kerajinan tanah air. Apa saja souvenir dari pavilion yang banyak diburu dan produk UMKM mana saja yang menjadi incaran? Mari simak laporan jurnalis CNBC Indonesia Andi Shalini langsung dari Osaka, Jepang berikut ini. UMKM Indonesia sukses mencuri perhatian para pengunjung di Pavilion Indonesia di World Expo 2025 Osaka. Nah, saat ini saya akan melihat-lihat apa saja produk UMKM lokal yang ditawarkan ke para pengunjung, tentunya dengan sentuhan kreativitas, inovasi, dan juga kearifan lokal. Para pelaku usaha UMKM menawarkan produk-produk lokal UMKM yang tidak hanya memikat mata, tetapi juga menggugah rasa ingin tahu dunia. Saya akan ajak Anda untuk lebih dekat. Halo Mas, ini apa saja sih yang ditawarkan ke para pengunjung yang hadir ataupun mengunjungi Pavilion Indonesia? Oke, selamat siang. Jadi biasa dari Nyongjingnya, teman-teman orang dari Jepangnya itu biasa kita tawarin ini batik. Mereka juga udah pada kenal untuk batik ini. Mereka langsung menyebutin, batik. Jadi ini konsepnya itu dari Tumala, Tumbaya, Tumbasa. Itu jadi tentang nature, culture, and future. Nah, selain ini kan ada berbagai macam produk gitu ya Mas ya, yang tampaknya motif tum-tum gitu ya, sesuai dengan maskot Pavilion Indonesia. Nah, apalagi nih Mas yang mungkin ditawarkan oleh Pavilion Indonesia? Ini yang ditawarkan ada gantungan juga, gantungan kunci, dan sangat laris. Oke, mungkin boleh disampaikan ini dijualnya di kisaran berapa Mas range? Range-nya dari 950 sampai di 3.000 yen. Oke, Mas, yang juga cukup menarik perhatian adalah baju-baju yang dipajang di depan. Boleh ya Mas, mungkin boleh kita mendekat sedikit untuk melihat lebih dekat baju-baju yang dipajang di sini. Jadi ini baju batiknya konsep Tumala, Tumbaya, Tumasa itu dia udah banyak peminatnya dari hari pertama grand opening. Jadi kita juga kehabisan stok sampai di hari keduanya itu karena udah banyak habis di hari pertama. Jadi mereka rata-rata udah pada tinggalin kartu nama. Kita juga open PO dan kartu nama yang udah kita terima tuh udah banyak banget. Kita juga masih coba datengin lagi untuk mungkin minggu depan baru bisa kita datangkan. Jadi tapi walaupun stoknya habis tetap kita pajang untuk PO seperti itu. Nah, di antara produk-produk UMKM lokal yang diminati oleh para pengunjung yang hadir gitu ya Mas di Pavilion Indonesia ini kalau Mas lihat kebanyakan dari negara mana aja sih yang melihat-lihat atau mungkin juga membeli gitu? Apakah yang beragam atau justru kebanyakan dari pengunjung dari Jepang? Ya, kebanyakan pengunjung dari Jepang, China juga banyak peminatnya, dan dari Rusia juga pada datang. Terima kasih Mas atas waktunya. Saya pengen lihat lagi produk-produk UMKM lokal yang ditawarkan di Pavilion Indonesia. Saya akan ajak Anda untuk ke sana. Ini bisa dilihat berbagai para pengunjung tidak hanya sekedar melihat-lihat, tapi mereka juga di sini membeli karena mereka penasaran dengan produk-produk UMKM yang ditawarkan karena banyak yang cukup unik, tidak hanya sekedar souvenir seperti buku, gantungan kunci, tapi tadi baju batik yang paling banyak mencuri perhatian para pengunjung dunia yang hadir di Pavilion Indonesia. I think she thinks it's fabulous. She had a really good time, absolutely enjoyed it. It's beautiful. We really enjoyed Indonesia. We really want to go and visit Indonesia. Yeah, it's a great place. So have you seen the product that offers by Pavilion Indonesia? Yeah, absolutely. The beautiful fabrics are gorgeous, absolutely stunning. Yeah, we really like all the different products that Indonesia has. So what do you like the most of the product? Of the products, probably the fabrics. They're beautiful. The textures of the fabrics are just gorgeous. Nah, kalau di sini ada beberapa shawl juga yang ditawarkan dengan motif khas Indonesia. Untuk lebih lanjut kita tanya-tanya lagi. Halo Mas, boleh dijelaskan lebih lanjut di stall ini apa saja produk-produk UMKM yang ditawarkan? Jadi untuk yang di stall ini, di sini ada shawl yang tentu pastinya
banyak motif-motif yang memang tersebar di Indonesia juga. Di sini ada scarf. Jadi berbeda ukuran tapi ini jenis yang sama juga, mempunyai motif yang beragam-agam. Gitu, seperti itu. Ya, ini aksesoris terbuat dari keramik, ini recycle juga. Ini terbuat dari keramik semuanya. Ya. Oke. Ini ada berbagai macam, ini yang menjadi salah satu yang menjadi favorit para pengunjung di Pavilion Indonesia, terutama yang shawl dan scarf juga. Seperti itu. Nah, kebanyakan mereka tertarik dengan scarf yang mana nih Mas? Tertarik mereka kebanyakan yang warna biru. Warna biru karena menurut mereka warnanya cukup membawa hawa yang dingin, adem. Ya. Juga ada beberapa produk yang cukup unik ya Mas ya, ini boleh disampaikan produknya apa saja, kemudian ini mungkin makna atau motifnya seperti apa? Ya, untuk produknya ini ada buatan asli dari ini handmade juga. Ini tas, ini salah satu yang memang sering ditanyakan oleh para pengunjung. Ini semua produk lokal juga, seperti itu. Terus di sini ada juga yang wayang. Nah, ya, ini ada wayang juga. Wayangnya ini kita ada 4 wayang. Di sini yang kita bisa memberikan ke pengunjung adalah pengalamannya. Pengalaman untuk mereka bisa membuat wayang itu sendiri. Dan ini ada beberapa produk juga nih Mas yang dipajang. Ini apa nih Mas? Untuk ini untuk figur aja bahwa di Indonesia itu kita mempunyai animasi-animasi buatan sendiri. Itu ini yang ingin kita perkenalkan kepada seluruh dunia yang ada di Expo. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Saya akan keliling-keliling lagi. Kita akan bergeser lagi ke area selanjutnya, yaitu adalah area Rolling Exhibition. Kita mendekat, ini adalah produk-produk UMKM lokal yang menjadi showcase. Halo Mas, boleh dijelaskan terkait dengan produk-produk yang di showcase di area Rolling Exhibition ini ada apa saja? Untuk hari ini dari perusahaan Mycotech. Ini produk ini mereka menggunakan jamur sebagai basis produk mereka. Jamur yang digunakan itu mycelium. Seperti ini, jadi hasilnya itu jamur tersebut mereka treatment dan produk-produknya bisa dilihat sangat seperti kulit. Di belakang kita ini juga ada beberapa produk UMKM ya Mas, seperti dengan batik, songket. Ini dari mana saja nih Mas, batik dan songket? Untuk songket ini itu semua produk-produk kain-kain ini seperti songket dari Bali, bentuk dari Bali, batik Jawa, dan itu juga batik Jawa yang merupakan limited edition hanya di Expo. Itu semua berasal dari Dekranas. Nah, ini kami juga memiliki ulos tradisional dari Sumatera Utara dan juga ada perhiasan-perhiasan dan semua ini bagian-bagian ini berasal dari Dekranas. Oke, jadi di sini ada songket negara Jodok Renas, ada batik Complongan Indramayu, kemudian ini juga ada ulos ya Mas ya. Aha. Nah, ini kan kalau saya lihat ada beberapa barcode yang dipajang di sini dan produk ini tidak dijual secara langsung ya Mas ke para pengunjung, melainkan mereka ini bisa melakukan scan barcode-nya kemudian akan ditujukan ke website ataupun marketplace ya Mas ya. Benar, jadi ketika pengunjung memiliki ketertarikan pada produk yang tertera, mereka akan saya mengarahkan untuk scan QR code ini agar mereka bisa mengetahui harganya dan juga kontak perusahaannya. Seperti itu. Terutama produk-produk seperti ini itu tujuannya lebih karena ini terutama ekspor, pastinya akan perlu kuantitas yang lebih banyak. Jadi bisa mendorong ekspor Indonesia ke Jepang lebih banyak lagi ya Mas ya. Karena saya melihat ada banyak turis-turis dari luar negeri, dari Switzerland, dari Jerman, itu banyak yang sangat tertarik melihat produk-produk ini. Dan mereka terutama melihat produk-produk yang terbuat dari jamur ini sangat terpukau karena mereka pertama kali melihatnya. Dan mereka sangat kaget ketika merasakan itu sangat seperti kulit asli. Kemudian di bagian sini Mas, ini ada aksesoris-aksesoris. Boleh disampaikan juga Mas? Ya, jadi ini adalah aksesoris ini berasal dari aircraft. Ya. Jadi ini juga merupakan produk-produk UMKM yang diharapkan gitu ya untuk mengembangkan ekspor kami juga.
Ya pemirsa, tentunya keunikan dan juga kualitas yang ditawarkan produk-produk UMKM lokal bisa betul-betul membuat para pengunjung Pavilion Indonesia terpukau. Dan ini juga menunjukkan bahwa karya-karya anak bangsa yang ditampilkan di panggung dunia melalui Pavilion Indonesia ini bisa membuktikan bahwa karya anak bangsa siap untuk bersaing di kancah global. Dari Osaka, Jepang, Andi Shalini dan juga juru kamera Ari Budi, CNBC Indonesia, Beyond Business.